Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita pada hari ini tentang Al-Quran Hadis, Hukum Tajwid Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Sebelum ke materi, silakan adik-adik membaca basmalah dan berdoa dari rumah masing-masing karena pembelajaran masih dalam jarak jauh. Silakan. Harapan saya setelah kita belajar materi tentang hukum tajwid al-qamariyah dan al-samsiyah, adik-adik bisa membedakan apa itu al-qamariyah dan apa al-samsiyah, dan kemudian bisa diterapkan ketika membaca Al-Quran. Bagaimana kalau membaca al-qamariyah itu, terus juga kalau membaca al-samsiyah itu gimana. Langsung saja ke materi ya. Al-qamariyah. Apa sih itu al-qamariyah? Al-qamariyah yaitu suatu lafaz mengandung hukum bacaan al atau alif lam qamariyah apabila terdapat al bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 14. Jadi hukum bacaan al-qamariyah itu apabila ada al atau alif lam bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 14. Lalu apa saja sih hurufnya? Nah, hurufnya yaitu alif, ba, jim, ha, kho, ain, goin, fa, kof, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, adapun cara membaca al seperti ini dibaca jelas, sehingga sering disebut juga izhar qamariyah. Langsung ke contohnya. Al-majalisi. Kenapa kok termasuk dalam al-qamariyah? Karena ada alif lam atau al diikuti dengan huruf mim. Nah, jadi kalau al-qamariyah itu alnya dibaca jelas. Langsung saja. Al-majalisi. Al-majalisi. Berikutnya al-ilma. Alif lam atau al diikuti dengan huruf ain. Dibaca jelas. Al-ilma. Al-ilma. Sekali lagi ya, alif lamnya atau alnya dibaca jelas. Al-majalisi. Al-majalisi. Berikutnya al-ilma. Al-ilma. Nah, seperti itu. Jadi cara membaca al-qamariyah itu dibaca jelas. Bisa dimengerti? Langsung selanjutnya ya. Sekarang al-samsiyah. Al-samsiyah apa sih itu al-samsiyah? Suatu lafaz mengandung pembacaan al atau alif lam al-samsiyah apabila terdapat al bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 14. Nah, jadi al-samsiyah ini juga bisa dikatakan al-samsiyah itu apabila ada alif lam atau al bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 14. Terus apa saja hurufnya? Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun. Nah, kalau al-samsiyah ini cara membacanya diidghamkan atau dileburkan atau dimasukkan ke dalam huruf samsiyah, sehingga sering disebut juga idgham samsiyah. Nah, kalau al-samsiyah ini cara membacanya dileburkan atau dimasukkan ke huruf samsiyah alnya, ya. Langsung saja ke contohnya. An-nasi. Kenapa disebut al-samsiyah? Karena ada alif lam atau al bertemu dengan nun. Alif lamnya atau alnya dileburkan ke huruf samsiyah. Cara membacanya an-nasi. An-nasi. Selanjutnya at-tajiru. Dikarenakan alif lam diikuti dengan huruf ta. Dibacanya dileburkan ke huruf samsiyah ya, alnya. At-tajiru. At-tajiru. Nah, sekali lagi. An-nasi ya.
Ini apa? Alnya itu dileburkan ke huruf samsiah. An-nasi. An-nasi. Selanjutnya at-tajiru. At-tajiru. Nah, bisa dipahami? Jadi, perbedaan antara al-qamariyah dengan al-samsiah itu, kalau al-qamariyah, alnya dibaca jelas, al gitu ya. Sedangkan al-samsiah, huruf alnya dileburkan ke huruf samsiah, jadi bertasdid. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya. Untuk tugas, silakan adik-adik cari hukum tajwid al-qamariyah dan al-samsiah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Lalu beri alasan kenapa termasuk dalam al-qamariyah dan al-samsiah. Ketentuannya, tugasnya dikerjakan di buku catatan, jangan lupa diberi identitas nama, kelas, nomor absen. Kemudian jawaban difoto, lalu dikirimkan melalui Google Classroom pada folder yang sudah disediakan. Bisa dimengerti? Jika masih ada yang kurang jelas, baik mengenai materi maupun tugas, bisa ditanyakan melalui Google Classroom dengan cara menuliskan komentar. Paham? Pokoknya tugasnya jangan lupa dikerjain, segera dikumpulin ya buat penilaian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.